Berawal dari Desa Adat Pendarukan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Pemprov Bali bersinergi dengan Yayasan Dharma Narada Bali TV. Bali Pos dan juga kelompok media Bali Pos didukung oleh Sampurna untuk Indonesia mensosialisasikan visi Pemprov Bali yakni Nangun Satkerti Loka Bali mewujudkan Bali era baru. Berawal dari Desa Adat Pendarukan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Pemprov Bali bersinergi dengan Yayasan Dharma Narada Bali TV dan Bali Pos, serta didukung Sampurna untuk Indonesia mensosialisasikan visi Pemprov Bali, yakni Nangun Satkerti Loka Bali, mewujudkan Bali era baru. Kegiatan ini dalam upaya mengawal dan lebih menguatkan peran Desa Adat sebagai benteng Bali. Hadir sebagai narasumber, Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dan Kadis Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, serta dihadiri Asisten 1 Pemkab Tabanan, Wayan Miarsada, Ketua Yayasan Dharma Narada, Satria Narada. Dalam kesempatan tersebut, Satria Narada mengatakan, fungsi media komit agar kerama desa adat dan pers satu jalur untuk melestarikan Bali tetap ajak. Menurut Satria Narada, semenjak Gubernur Koster dilantik, Pemprov Bali sudah komit mewujudkannya dengan Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru. Didurangkan berbanane oleh pengabdi fungsi dalam saudara media kita. Mangga komit ngobiahan ide pengabdi makin menapi kerabat kita ini presiden atas ide pengabdi makin Pemprov Bali dan pers khususnya. Jadi fokus satu jalur nanti ada Prasidya dan Bali ini sekali pun saya sambut sosial ini dalam Bali saya dari Bali ini ada semenjak Pak Gubernur Bali Pak Koster dilantik beliau jadi makin ke dalam bentuk misi dan program kerja beliau Nangun Satkerti Loka Bali mewujudkan Bali era baru. Jadi komitmen beliau ini ada sekali komitmen dalam bulan yang berbeda ada sampun sakit umum ini dulu. Sementara Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Kartika Jaya Saputra mengatakan, langkah penguatan Desa Adat diawali dengan penyusunan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Perda ini menjadi payung hukum dalam tata kelola Desa Adat. Perda ini kemudian mengamanatkan Pergub Nomor 34 Tahun 2019 tentang tata kelola keuangan Desa Adat di Bali. Misinya adalah penguatan fungsi dan kedudukan desa adat, mewujudkan tata kelola desa adat, tata kelola perekonomian adat, kemajuan hukum adat Bali, dan pembangunan kawasan perdesaan. Dalam konteks itu, melalui APBD Semesta Berencana tahun 2020, Pemprov Bali menghasilkan bantuan dana sebesar Rp447,9 miliar untuk 1.493 desa adat yang ada di Bali. Masing-masing desa adat memperoleh Rp300 juta.
Ini merupakan upaya Pemprov Bali menguatkan fungsi desa adat. Dana tersebut digunakan untuk membiayai 3 bagan, yaitu Parahyangan, Pawongan, dan Palamahan. Di samping digunakan untuk menunjang program prioritas Provinsi Bali, seperti Bulan Bahasa Bali, Pembinaan Kesenian Bali, Pembinaan Pesantian, pengembangan TK PAUD bernuansa Hindu, dan lain sebagainya, sehingga misi Nangun Satkerti Loka Bali dapat diwujudkan. Ke depan, mulai tahun ini, harus sudah ada pembagian yang proporsional. Ring kayangan memargi, durus becikan kayangan-kayangan dua ini, mangdo becik. Upacara memargi, sani becik. Kemudian di Pawongan, niki sapunapian tuh, mangde kramo Bali, menjadi manusia unggul. Menjadi manusia unggul. Jadi harus dikembangkan niki. TK PAUD yang berbasis agama Hindu. Anggaran di pusat sangat besar niki. Kita tidak pernah mendapatkan itu karena kita belum punya lembaganya. Nah, oleh karena itu sekarang Bapak Gubernur mendorong untuk membentuk TK dan PAUD niki, becikan niki becik sebagai landasan dasar untuk mencetak manusia Bali yang unggul sehingga kita nanti bisa bersaing di kancah nasional maupun internasional. Bersih-bersih sampah plastik dan sampah sanitiosa niki. Titiang dorong Bapak ring jero-jero beneso elingan niki mekaryo prarem untuk pengelolaan sampah berbasis di sumber nih. Kadis Perindak Bali Wayan Jarta mengatakan, pemerintah Provinsi Bali berupaya memenuhi kebutuhan pangan sandang dan papan krama Bali. Pihaknya berkoordinasi dengan kabupaten kota untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam bidang sandang misalnya, masyarakat Bali bangga dengan busana adat Bali, sehingga busana Bali menjadi tuan rumahnya sendiri. Terkait dengan itu, Disperindak akan membangkitkan industri sandang di Bali. Di sisi lain, pihaknya berharap krama Bali bangga memakai busana adat Bali. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, pihaknya akan membangun pusat-pusat perekonomian baru. Potensi itu dikembangkan, didampingi dan dibina sehingga menjadi lembaga ekonomi yang maju. Jadi salah satu program unggulannya Pak Gubernur yang menjadi prioritas di tahun 2022 adalah mengembangkan pembangunan yang namanya sentra-sentra, ya, sentra industri, sentra kerajinan gitu. Di situ yang akan kita kembangkan adalah sesuai dengan potensi yang sudah ada. Ini namanya sentra, memang di satu desa itu, satu kawasan itu minimal ada 20 kakak atau 20 orang yang menekuni jenis-jenis kerajinan yang sama atau usaha yang sama. Kita akan jadikan sentra. Kenapa kita jadikan sentra? Untuk memudahkan pembinaan, untuk memudahkan kita melakukan mereka saling berkomunikasi dalam hal pasar, dalam hal meningkatkan produksi dan kemudian kelembagaannya. Kalau mereka dalam sentra, kita kuatkan kelembagaannya, entah dia menjadi koperasi, apapun namanya itu, maka yakinlah dia akan mempunyai mampu bersaing baik dalam pemasaran maupun meningkatkan produk unggulannya. Nah, setelah dia menjadi sentra ini, gitu, kita ingin linkkan dia dengan pariwisata, ya, menjadi semacam tujuan wisata. Ini contoh sudah ada, kan, seperti di Kamasan. Ya kan, di Kamasan itu adalah sentra kerajinan logam, pesbolong. Di sana juga lukisan wayang. Kan dia yang seperti itulah yang akan kita bawa ke desa-desa yang lain. Itu loh. Yang itu kita bawa ke desa-desa yang lain, sehingga kalau ada potensi desa seperti itu kita akan dorong betul habis itu. Yang begitu yang akan kita dorong supaya dia bisa berkembang lebih bagus lagi ke depan. Itu yang nah, artinya apa? Yang namanya dana desa, ya kan? Baik itu dana desa adat maupun desa ADD kan itu kalau dia memulai dari bawah, dari kelompok, dari warganya kan itu bisa dipergunakan juga di samping kita dari provinsi. Kalau memang sudah seperti itu kita akan support juga dengan pendampingan. Itu yang dimaksud. Pemerintah Kabupaten Tabanan mengapresiasi langkah sosialisasi ini karena akan berdampak percepatan pembangunan di Kabupaten Tabanan.
Program sosialisasi program Nangon Sakat Kertih Loko Bali ini memang satu hal yang positif yang dilakukan buat Menesa Adat se-Kabupaten Tabanan yang dimulai dari Kerambitan ini. Karena dengan program ini Bali menuju Sukertaning Jagat Bali, Bali yang sejahtera, aman dan damai. Itu kira-kira program Pak Gubernur yang harus kita sukseskan dan dimulai dari desa adat. Dimulai dari desa adat dengan memperkuat lembaga desa adat melalui penjelasan tentang substansi pokok Sat Kertih Loko Bali ini. Nanti akan timbul pemahaman yang lebih dalam rangka melestarikan budaya Bali, adat Bali, dan kehidupan bermasyarakat seperti yang kita harapkan bersama. Dak sini ko simulis pelingyan, pelingwis tapakan, simulis pekeling, akeh makna niki. Dalam acara tersebut diisi dengan pelatihan pembuatan banten dan penyerahan kalung omkara, serta buku-buku terbitan Yayasan Dharma Narada kepada para bendesa adat di Kecamatan Kerambitan.